got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Iya. Sudah sarapan? Sudah. Coba ibu absen dulu ya. Fajar. Hadir Bu. Gio. Hadir Bu. Muhammad Dapi Pratama. Hadir Bu. Rafiski. Hadir Bu. Azara. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tepuk semangat. Tepuk ceria. Oke anak-anak, sebelum ibu memberitahu apa materi kita pada hari ini, ibu akan bertanya kepada kalian mengenai pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Tentang apa nak? Ya, perubahan wujud benda. Pintar. Berarti kalian masih mengingatnya dan selalu mempelajarinya di rumah ya. Oke, baik, ibu akan memberitahu materi kita hari ini, yaitu mengenai sumber energi. Nah, ibu mau bertanya, apakah anak ibu ada yang sudah tahu apakah itu sumber energi? Kalau anak ibu ada yang tahu, boleh mengangkat tangan, nanti akan ibu kasih reward. Nah, energi gerak adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Nah, secara umum, energi dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu energi kimia, listrik, panas, bunyi, nuklir, dan mekanik. Nah, energi kimia itu adalah energi yang terdapat pada senyawa kimia. Energi kimia ini dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Alat yang dapat menghasilkan energi dari reaksi kimia yaitu aki, baterai, dan makanan. Yang kedua, energi listrik. Apa sih itu energi listrik? Energi listrik itu merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi ini terjadi karena adanya aliran muatan elektron melalui kawat logam konduktor. Elektron itu merupakan muatan listrik negatif. Aliran elektron menimbulkan arus listrik. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, ataupun energi bunyi. Yang ketiga ada energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas yang paling besar adalah matahari. Panas matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Contohnya sumber energi panas lain adalah setrika, pemanas nasi, dan pemanas air. Kemudian yang keempat ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Contohnya bunyi gitar, bunyi bom, bunyi halilintar, dan bunyi petasan. Yang kelima ada energi nuklir. Energi nuklir adalah suatu energi yang terkandung dalam inti atom dari unsur-unsur nuklir. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti atom berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir yang dihasilkan tergantung pada jumlah dan jenis inti. Contoh energi atom adalah ledakan yang terjadi pada bom atom, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang keenam ada energi mekanik. Energi mekanik
Bentar ya. Energi mekanik merupakan energi yang disebabkan karena adanya benda, karena keadaan benda. Keadaan benda yang dimaksud adalah benda yang berada pada posisi tertentu terhadap suatu acuan dan benda bergerak. Energi mekanik terdiri atas dua buah energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan contoh perubahan energi. Yang pertama ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, kedua telapak tangan kita gosokkan, maka semakin lama akan semakin hangat. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya saat kita memukul benda dengan pensil atau benda lain, maka akan terdengar bunyi seperti ini. Ini buku dan ini adalah alat pukulnya. Ya. Yang ketiga, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya kertas yang dibentuk spiral yang digantung menggunakan benang di atas lilin. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik dan solder listrik yang dipanaskan. Kemudian yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin dan blender. Yang ketujuh, perubahan energi cahaya menjadi energi panas, contohnya pada pembakaran kertas menggunakan lampu. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas untuk membuat salah satu energi angin menjadi energi gerak, yaitu kincir angin. Nah, kincir angin ketika kincir angin itu bergerak karena berasal dari energi angin. Semakin kencang anginnya, maka kincir angin tersebut akan semakin cepat juga untuk berputar. Yang adalah membuat kincir angin di rumah, kemudian besok kalian bawa kembali ke sekolah untuk kita terapkan di lapangan. Nah, supaya untuk mempermudah kalian bisa mencatat alat dan bahan yang akan Ibu sebutkan sekarang ya. Oke, sudah dibuka semua bukunya, Nak? Oke, kalau sudah catat ya, alat dan bahan. Yang pertama ada lidi atau sumpit. Sudah, yang kedua gunting. Yang ketiga lem kertas atau lem fox juga bisa ya. Yang keempat kertas berbentuk persegi. Yang kelima kardus berbentuk persegi. Dan yang keenam jarum atau paku. Paku payung juga bisa supaya kalian tidak kecucuk ya. Nah, langkah-langkah pembuatannya itu sebenarnya mudah, karena kan kita membuatnya cuma dari kertas ya. Jadi yang pertama itu kalian gambar pada kertas 2 garis menyilang dengan garis silang pada bagian tengah dari pertemuan 2 garis silang. Buatlah lubang kecil di bagian tengah kertasnya. Potonglah kertas menurut garis bersilang yang telah kalian buat dengan gunting. Potong hingga setengahnya atau mendekati sumbu poros. Dan yang ketiga, berhati-hatilah menggunakan gunting ya nak, karena kalau kalian gak hati-hati itu bisa melukai tangan. Yang keempat, tekuk bagian yang telah digunting ke arah poros dan tusukkan paku payung pada proses pembuatannya. Tusukkan paku pada sebatang kayu, kemudian tiuplah kincir itu dari depan. Kan kalau kita embus itu kan bisa mengeluarkan angin. Kalian bisa mengetesnya di rumah dengan meniupnya. Gitu. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar ya. Jadi saat menyucukannya kalian tidak usah terlalu ketat, sedikit dikendorkan agar dia bisa berputar. Oke, sepertinya itu saja. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Fajar. Ya, benar sekali, sangat tepat. Berarti kalian mendengarkan apa yang Ibu jelaskan dari tadi mengenai sumber energi. Iya. Jadi tadi sumber energi ada apa aja, Nak? Ada sumber energi kimia, terus ya listrik, panas, bunyi, nuklir, dan juga mekanik. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Kalian dapat pulang ke rumah. Nanti langsung pulang ke rumah ya, jangan lagi main-main ke rumah temannya. Kalau ingin bermain-main ke rumah temannya, boleh boleh pulang dulu untuk berminta izin sama orang tuanya ya. Baik, sebelum pulang,
Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.